gitu. Kita jadinya nggak enjoy. Datang ya cuma datang, tubuhnya ada. Kan hadir tuh gitu. Kita hadir secara fisik nih, kita duduk nih, menu-menuhin tempat duduk gitu ya. Kita ada di situ. Tapi pikirannya kita lagi jajan kemana, kita lagi pergi kemana, refreshing kemana. Nah itu sama seperti kalau kita di gereja. Kalau kita datang cuman karena paksa. Halo semuanya, selamat datang di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber kece nih. Pada tema kita yang kali ini spesial juga nih, yakni aku datang ke gereja karena apa? Di sini aku tidak sendiri. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama aku Nixon Kiyoshi selaku host pada kali ini dan aku juga ditemani. Halo semuanya, aku Abelina Aquila Sharon sebagai co-host. Boleh nih, kita perkenalkan kali ya narasumber kece kita. Betul sekali. Boleh Kak, silakan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, ketemu lagi kita. Hari ini saya bersama dengan teman-teman di sini untuk menjawab pertanyaan dan juga mungkin berdiskusi gitu ya. Tadi terkait tema yang sudah disampaikan oleh Nixon. Hai semua. Oke. Boleh Abel, kira-kira tema kita kali ini aku datang ke gereja karena apa? Kamu datang ke gereja karena apa? Mungkin karena pelayanan ya. Terus disuruh mama, disuruh papa gitu. Terus karena banyak dan sebagai pengurus juga pasti kayak merasa ada tanggung jawabnya lah untuk ke gereja ya. Kayak gitu. Kalau Nixon sendiri gimana? Kalau aku juga mirip-mirip Abel kayak kamu, ada pengurus karena aku pengurus kan. Jadi aku datang ke gereja karena pengurus, terus juga pelayanan seperti itu. Makanya dari itu ya terkadang juga karena kebiasaan lah datang ke gereja gitu. Betul sekali. Dan tema ini sangat pas banget untuk remaja karena banyak juga nih kok dari remaja-remaja yang kadang datang ke gereja cuma buat duduk doang, nyanyi-nyanyi tanpa ada rasa rindu seperti itu sih. Bener banget Abel. Makanya dari itu kita pengen lah dengan podcast ini membuka gitu jawaban. Iya, bener kita datang banget. ke gereja buat apa sih? Nah, kita langsung aja nih Kak masuk ke pertanyaannya. Nah, apa sih arti datang ke gereja bagi seorang remaja Kristen? Oke. Tadi sebenarnya dari Nixon, dari Abel juga udah jawab gitu ya. Ketika kita ke gereja, basicnya nih, nggak semua orang sih sebenarnya, nggak semua remaja itu sama. Tapi basicnya kebanyakan remaja itu datang ke gereja karena pertama-tama karena orang tua. Dikenalin sama orang tua. Nah, teman-teman kira-kira ingat nggak waktu pas ada di dalam kelas katekisasi, khususnya di bagian sakramen, khususnya di bagian banyak nih khususnya nih, khususnya di banyak, iya Pak, khususnya di bagian baptis anak. Nah itu kan ada peran orang tua untuk memperkenalkan kepada anak tentang iman Kristen. Salah satunya datang ke gereja. Jadi sebenarnya kalau kita mau runut gitu ya satu-satu, memang kenapa kita awal-awal nih datang ke gereja, jangankan ke remaja, sekolah minggu deh. Kalian sekolah minggu kira-kira apakah karena inisiatif sendiri? Kayaknya seru nih sekolah minggu. Pertama-tama nih. Kayaknya kakak salah tanya deh. Aku domba hilang sebelum kesini Kak. Domba healing ya kalau sekarang. Boleh Abel. Abel ya coba. Gimana? Mungkin pertama kali ke gereja ya pastinya karena mama papa. Betul. Ikut sekolah minggu ya. Bareng teman-teman yang lain yang seangkatan aku juga. Terus habis itu naik kelas. Jadi masuk ke komisi anak tapi yang dewasa gimana ya? Komisi anak tapi udah SD gitu ya, baru remaja. Seperti itu sih. Pasti awalnya karena orang tua ajakan. Kenapa sih harus ke gereja? Kayak gitu, Kak. Nah, Menarik jadi kalau sekali. misalkan awal-awal bukan pasti sih, kalau pasti udah sampai ngejudge berarti itu gitu ya. Cuman kebanyakan karena faktor orang tua gitu ya. Jadi orang tua memperkenalkan, kita datang, pertama kita nggak tahu gitu ya, kenapa sih kita harus ke gereja. Pokoknya hari Minggu jam sekian, kalau di kita kan jam 9 gitu ya. Jam 9 harus siap-siap kita mau sekolah minggu gitu ya. Bukan jam 9 siap-siap ya, sampai sini jam 9 untuk sekolah minggu, atau kalau enggak sekarang berarti kita kebaktian remaja. Tapi kita juga lihat juga faktor lainnya selain orang tua gitu. Ada juga teman-teman
mungkin bukan orang tuanya yang ngajakin, tapi ada teman-teman, misalkan di sekolah nih ketemu, hari Minggu kamu mau main nggak? Enggak nih, aku mau ke gereja. Oh, jadi karena itu Iya. mau ke gereja. Ajakan teman berarti. Betul. Iya. Ajakan teman tuh berpengaruh loh. Betul sekali. Kalau teman bilang enggak, kadang-kadang kita enggak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau narik lagi tadi ya, ke apa sih sebenarnya arti datang ke gereja bagi seorang remaja Kristen seharusnya gitu ya. Karena kalau arti, setiap orang pasti punya definisi yang berbeda. Nixon punya definisinya sendiri, Abel punya definisinya sendiri, bahkan ke Angel juga punya definisinya sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau melihat, mungkin pertanyaannya kalau sedikit digeser gitu ya, bukan apa arti datang ke gereja, tapi sebenarnya lebih ke kenapa sih kita harus datang ke gereja gitu ya. Kalau dilihat-lihat, puji Tuhan, kira-kira bisa selain di gereja nggak, di rumah bisa nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja sih untuk Beribadah. kita beribadah di sana. Kayak misalkan kita Christmas lagi Carol. nah Iya. kan di rumah-rumah gitu ya. Mm-mm. Atau kalau enggak kita lagi misalkan nih teman-teman istirahat, Abel kan masih sekolah gitu ya, istirahat siang gitu ya, atau pas Nixon jam antar kelas gitu ya. Kalian kan bisa sambil nyanyi, sambil baca firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya fungsinya apa sih ke gereja? Orang kita bisa ngelakuin itu sendiri gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih detail lagi, coba lihat apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian ikuti selama kebaktian. Di situ kan ada yang namanya persekutuan. Persekutuan. Ya, Oke. sebenarnya kenapa kita ke gereja? Apa sih fungsinya? Apa sih artinya? Adalah ketika kita mau bersekutu. Kita nggak sendiri nih. Kita kan makhluk sosial, itu yang pertama yang harus kita ingat gitu ya. Kalau secara individu kita bisa ngapa-ngapain sendiri. Tapi kalau sendiri sih buat apa gitu ya? Ya, benar-benar. Kan harapannya kalau ke gereja kita bisa duduk bersama, kita bisa membaca firman Tuhan bersama. Nah, apa yang bisa kita lakukan bersama? Lebih ke kita menjaga persekutuan sama komunitas yang ada. Jadi supaya iman itu bertumbuh nggak sendiri. Kan ibarat Bersama-sama ini, ya. betul. Bersama-sama. Ibarat kata kayak itu loh, perkataan kalau misalkan kita ada beban yang dijinjing dipikul bersama-sama. gitu. Lebih ringan jadi bebannya ya. Betul. Gitu. Nah Kak, kan ada teman-teman yang ke gereja ya cukup buat ke gereja aja gitu, hadir, absen muka lah ya. Nah tapi kira-kira perbedaan cuma hadir sama yang benar-benar datang untuk Tuhan tuh gimana sih Kak? Soalnya kita kan kadang kayak hadir ke gereja nggak tahu nih emang dari hati atau karena something gitu ada di gereja. Pertanyaannya cukup kompleks, tapi itu pertanyaan yang sering sebenarnya ditanyain betul. gitu ya sama anak-anak remaja. Sekarang pertanyaannya kayak Angel balik deh. Kalau teman-teman datang nih ke satu acara, satu event, atau mungkin satu kegiatan gitu ya, terus kalian nggak suka sebenarnya karena mungkin paksaan, karena keharusan nih, misalkan dari sekolah atau kampus gitu ya, pokoknya harus kesini padahal kalian nggak suka. Kira-kira perasaannya gimana? Perasaannya Nggak males sih. Iya. Aku datang, tapi kayak hati aku bukan di sana. Betul. Jadi kepaksa gitu sih. Jadi kayak main HP aja gitu, atau mungkin kayak ya nggak dengerin aja, bengong-bengong aja. Kalau aku sih begitu. Kalau Abel? Kalau aku ya karena bukan dari hati ya, jadi kayak kepaksa terus jadi nggak tahu mau ngapain, jadi nggak enjoy dengan acaranya sih Kak. Kayak gitu. Menarik, tadi udah sempat di-mention gitu ya, kita jadinya nggak enjoy, datang ya cuma datang, tubuhnya ada, kan hadir tuh gitu. Ya. Kita hadir secara fisik nih, kita duduk nih, menu-menuhin tempat duduk gitu ya, kita ada di situ, tapi pikirannya kita lagi jajan kemana, kita lagi pergi kemana, refreshing kemana. Nah itu sama seperti kalau kita di gereja, kalau kita datang cuman karena paksaan, karena memang sekadar nih aku nongol nih di gereja, sebenarnya kita nggak masalah sih, tapi balik lagi ke personal gitu ya. Kalian datang ke gereja, cara-caranya nih kayak udah menyiapkan waktu sedemikian rupa, tapi kalau akhirnya kalian pikirannya kemana-mana atau cuman karena paksaan, buat apa? Balik lagi ke tujuannya ya. Betul. Mm-mm. Kalau kita memang mau punya relasi yang baik dengan Tuhan, tadi ya sekali lagi kalau kita datang ke gereja juga mempererat persekutuan. Nah harapannya kita punya hati juga yang bener-bener ikut gitu, Ikut. bukan cuman fisiknya doang. Betul. Kalau fisiknya doang kita mah bisa lihat gitu ya, maksudnya dia datang gitu, tapi hatinya, tapi pikirannya, tapi gimana tindak tanduknya setelah itu, maksudnya hal-hal yang habis kebaktian nih, terus misalkan kebaktiannya soal hari ini kita diminta untuk mengampuni, karena dia hadir secara fisik doang, keluar nih ketemu sama temennya yang jengkelin gitu ya. Lupa. Lupa. Iya, Kadang-kadang begitu. Masuk kuping Betul. kiri, Nah, keluar kuping kuping kanan. kanan. Betul. Nah itu sebenarnya perbedaannya lebih ke situ sih. Kalau kalian cuman hadir ya kita bisa lihat gitu ya. Data kehadiran tuh pasti ada terus dia. Tapi secara hati, nah itu yang
Susah. harapannya kita harus bisa terus Kembangkan ya. lebih ini lagi sih, lihat lebih detail. Betul. Apakah betul kita datang karena memang kita mau datang, atau memang ya udahlah datang. Jangan sampai kalau misalkan ini ya hari Minggu nih cuma jadi rutinitas doang. Kenapa kamu hari Minggu ke gereja? Biasanya tuh orang ngeblank tuh. Iya, itu pertanyaan susah sih. Sebenarnya kan setiap kita tuh kalau ditanya tuh kayak ngeblank gitu. Padahal jawabannya sesimpel kayak ya memang datang mau apa gitu kan. Iya, Tapi beribadah. kayak berpikirnya tuh bener-bener gitu. Nah itu kadang-kadang membuat kita jadi harus bener-bener aware juga gitu. Kita Iya. akankah kebaktian ini gitu yang kita ikutin itu jadi kebaktian yang ngena buat kita, punya impact ke depan buat kita dan sesama, atau cuman ya udah hari Minggu Sebatas ibadah datang aja. rutinitas gitu ya kita Mm. bilang tadi gitu. Nah, menarik banget nih Kak. Jadi kayak kita harus kembali lagi ke tujuan ya. Betul. Tujuan kita kesini persekutuan. Untuk apa gitu ya. Nah Kak, masuk mulai ke pertanyaan inti kali ya. Gimana sih cara kita mengetahui apakah motivasi kita ini mulai bergeser Kak, yang awalnya emang pengen bersekutu, tapi kayak seiring perjalannya waktu sebagai manusia tentu kadang-kadang bergeser kembali ke rutinitas Kak. Hati kita tetap kemana-mana lah gitu. Tapi sebagai kebiasaan kita tetap ke gereja Kak. Menurut Kakak gimana cara kita mengetahuinya, motivasinya gitu, mulai bergeser? Oke, pertanyaannya kita kebalikin nih. Ini kata anak-anak ya. Ini Dibalikin pertanyaannya terus ya. dibolak-balik. Sebenarnya siapa narasumbernya? Iya. gitu. Cuma ini pertanyaan yang menarik karena kan ini seputar remaja gitu Betul. ya. Dan memang kalian sudah mengalami itu atau sedang mengalami itu gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin soal gimana cara kita tahu motivasi kita, kira-kira nih dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di lingkup keluarga, entah itu di lingkup pertemanan, seberapa sering kalian ngomongin soal gereja atau mungkin persekutuan atau mungkin firman Tuhan gitu. Tiba-tiba ada suara sapi teman-teman. Efek sound effect. Abel boleh Abel. Oke, jadi mungkin kalau ngomongin tentang gereja ya, pastinya ada beberapa. Karena aku misalkan dalam lingkup sekolah ya, sekolah aku kan negeri ya Kak. Jadi dimana teman-teman yang Kristen itu jauh lebih sedikit daripada yang lain. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang gereja, jadi takutnya kayak, oh lu Kristen gini. Terus habis itu kok Kristen gini sih gitu. Jadi kayak kadang mau ngomongin gereja aja tuh sulit gitu. Tetapi untung saja di sekolahku itu ada kayak Rokris. Jadi Rokris ini tuh apa ya? Perkumpulan yang teman-teman Kristen. Nah di situ kayak beribadah bareng, terus sharing firman Tuhan, itu sih yang membuat kita apa ya? Membahas Berkembang. tentang gereja. Iya. Seperti itu Kak. Kalau dari aku itu. Kalau dari Konixen? Kalau dari aku apa ya, mungkin dari kampus aku itu sering bahas gereja, lumayan sering itu di kampus. Aku ikut UKM yang khusus Kristen di kampus dan cukup sering lah ikut. Abis itu aku juga sama teman-teman aku itu circle-nya itu Katolik, hampir Katolik, oke. Kristen, dan juga ada yang satu Buddha. Tapi kebanyakan ada masalah apa, doa ke Tuhan. Oke. Pokoknya sering banget tuh bahas hari ini mau ngapain. Oh aku mau paduan suara, aku mau apa namanya, komsel gitu di mana. Jadi kayak kalau di kampus itu aku lumayan sering, tapi kalau di rumah atau ya di keluarga lah, itu aku apa ya, Dek, kamu hari mau kemana hari Minggu? Oh gereja. Oh ya udah gitu, kayak sebatas itu aja sih Kak. Jadi kayak singkat gitu. Kalau di rumah nggak gitu bahas-bahas banget, tapi kalau di luar aku lumayan sih. Nah, berangkat dari situ kita bisa lihat gitu ya, maksudnya percakapan itu tetap ada. Betul. Jadi kalau kita mau ngaitin itu sama motivasi, kita bisa lihat dari kebiasaan. Tapi kan itu sesuatu yang sebenarnya bukan hal-hal yang apa ya berkaitan, tapi juga nggak bisa dipisahkan gitu ya. Kita punya motivasi, berarti kita sering lakuin itu. Habit, nih ya, karena habitku begini, aku punya motivasi ke sana. Kayak misalkan kalau kita datang tadi ya ke gereja itu untuk rutinitas atau memang bener-bener mau bersekutu. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari bener-bener ngeblank gitu ya, kayak tadi contohnya Nixon gitu ya, ada masalah ya udah gimana ya kita senang-senang. Nah
Itu motivasinya berarti kalau misalkan hari Minggu itu bukan, lagi-lagi ya kita nggak bisa langsung justifikasi ini pasti gitu ya, bukan, tapi lebih ke kecenderungannya. Kalau orang-orang yang mungkin itu pasti nanti akan endingnya itu atau jalan keluarnya gitu ya, ya udah yuk kita cari kesenangan, misalkan pergi kemana, jalan atau apa. Tapi kan tadi kalau dari cerita Nixon kan memang ya udah kita balik lagi ke Tuhan nih, kita berdoa sama Tuhan. Kalau si Abel kan tadi karena memang terkait konteks gitu ya, konteks sekolahan yang memang di situ Kristennya minoritas gitu ya, jadi memang sedikit gitu ya, maksudnya untuk ngobrol atau mungkin membahas itu pun nggak begitu dalam. Nah kalau kita beralih lagi tadi ke motivasi, sebenarnya berangkat dari itu. Kalau kita udah punya hal-hal sedikit apapun, sekecil apapun, sesederhana apapun yang bisa kita perbincangkan, nah motivasi kita ke gereja pasti kita bisa langsung menuju, oh aku masih butuh Tuhan nih, oh aku butuh teman untuk bertumbuh nih. Jadi berawal dari apa ya, lingkungan kita juga ya. Betul, karena balik lagi gitu ya, tadi suara teman tuh lebih didengar. Percayalah anak-anak remaja gitu ya, aku pun pernah remaja pada masanya walaupun belum jauh-jauh amat gitu ya, biasanya suara teman tuh lebih didengar. Maka dari itu tadi kita harus melihat dulu dari habitnya. Kalau habitnya udah oke, nah motivasinya harus lebih oke gitu. Harus refleksi diri ya. Betul. Habit kita gimana nih gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya, baik lagi, kalau misalkan teman-teman, kalau kita mau lihat di acara-acara atau kegiatan nih, misalkan ini di komisi remaja gitu ya, teman-teman mau datang cuman kalau misalkan PF-nya seru, atau kalau enggak ada kegiatan sosial, misalkan benernya ada berkat gitu ya, kita datang tuh karena memang pengen serunya. Nah itu motivasinya berarti udah mulai agak bias melencong gitu ya. ya. Kamu memang butuh atau kamu cari fun-nya aja nih. Nah kita bisa lihatnya dari situ. Cara untuk kita bisa menilai, melihat kembali, merefleksikan dari situ. Kalau kita datang misalkan PF-nya ngantuk nih, tapi kita mau datang karena kita mau dengar firman Tuhannya. Nah itu kita memang mau bersekutu. Tapi kalau tadi ya cuman mau datang karena temanku hari ini datang, besok nggak datang, ya udah besok nggak usah datang. Nah itu motivasinya udah bias. Udah hilang gitu ya. Berarti ada motivasi bias, ada Benar. motivasi karena emang Tuhan gitu ya. Pernah gitu nggak? Pernah. Jujur saya juga pernah. Iya, kan itu Tapi udah lewat sekali masanya ya. iya. Betul. Karena memang nggak menutup kemungkinan gitu ya, namanya remaja dengan Iya. jiwa yang ekspresif, maunya memang ya yang Ikut seru yang mana teman. sih, Iya, betul, benar, ikut benar, teman tadi Terpengaruh juga. banget gitu kan. Betul. Kak, kalau misalkan kayak tanda-tandanya tuh kalau gereja tuh cuma buat tempat apa ya, rutinitas kita aja kan. Biasanya sebagai pengurus tuh ada kayak merapat terus cuma karena buat beres-beresin aula doang gitu, bukan jadi tempat yang emang untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu gimana? Soalnya kan kita sebagai teman-teman pengurus juga mungkin ada yang relate, kayak kita ke gereja cuma buat ngurusin acara atau cuma buat rapat-rapat doang. Saya kayak lebih kayak rutinitas lah, bukan kayak emang dari hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Kira-kira gimana untuk mengatasinya? Untuk mengatasi balik lagi ke diri sendiri. Motivasi Tadi ya, lagi. motivasi, lebih refleksi diri gitu ya, sejauh mana kita butuh Tuhan. Terus kenapa kita ke gereja? Harapannya begini, ketika kalian ke gereja, jangan ini kayaknya temanya bahas soal ini nih, aku udah tahu nih arahnya kemana, Jadi nggak datang. nah kadang-kadang ada tuh kecenderungan yang kayaknya aku udah pernah denger deh, kayaknya udah begini deh. Tapi coba perhatiin, ada juga orang-orang yang kita bisa belajar ya dari pengalaman orang lain juga gitu ya, tentang gimana dia itu lagi dalam pergumulan. Nah ketika bergumul itu, sebelum dia ke gereja dia berdoa, Tuhan kira-kira nanti aku dapat apa ya, aku butuh penguatan. Dapat tuh, mungkin bukan pas khotbahnya, mungkin pas di lagunya, mungkin bukan di lagu, mungkin bukan di khotbah, tapi pas ketemu temennya dia disapa, dia dapat penguatan. Nah hal-hal yang semacam itu kan kita bisa lihat gitu ya, maksudnya kebaktian itu sendiri itu kan bukan cuma di khotbah, bukan cuma pas pujian, tapi gimana kita punya relasi. Makanya kan kita selalu mendorong gitu ya, yuk kita bangun relasi yang baik, yang bertumbuh. Supaya apa? Ya kalau misalkan teman kita datang, minimal kita diterima dulu.
kayak teman-teman nih, welcome dulu gitu ya. Kita punya temen nih di sini. Oh, kita komunitas bertumbuh nih. Jadi nanti kalau ada apa-apa atau misalkan dia lagi dalam pergumulan, kita bisa saling membantu, kita bisa saling membangun. Support ya Kak. Support sebagai sistemnya, komunitas, betul, ya. sebagai komunitas, sebagai persekutuan. Nah itu penting karena kadang-kadang memang itu tadi sih ya, balik lagi orang datang cuman karena ya udah hari ini jadwalnya ke gereja. Nah, gitu. Kita pakai kata dalam tanda petik jadwal gitu ya. Hari Minggu pokoknya ke gereja. Kalau nggak ke gereja, kok nanti ditanya, kok nanti ini segala macam gitu ya. Di chat. Nah, betul. Nanti dicariin ini segala macam. Cuman kan hal itu nggak akan berdampak apa-apa Betul. untuk pertumbuhan diri kita gitu ya. Jadi balik lagi kalau gimana cara mengatasinya adalah lihat dulu diri kita tuh butuh apa sih. Terus gimana kita bisa melawan itu? Biasanya tuh ada beberapa faktor. Pertama tuh kalau nggak males, tadi ya kata temen. Terus habis itu apalagi habis ini ada acara ini itu segala macem. Coba deh dipikirin berapa banyak berkat yang udah kita terima dari Tuhan. Dalam sih. Dah, Dalam banget. coba direfleksikan dulu, diingat kembali sampai detik ini gitu ya. Sampai teman-teman hari ini mendengarkan podcast ini gitu ya. Sudah berapa banyak berkat Tuhan yang kalian rasakan? Kalau berangkat dari situ, harusnya kalian bisa lihat gitu ya. Masa sih kita udah dikasih cuma-cuma nih, ini segala macem, tapi kita nggak bisa nyediain waktu, Buat cuman sejam loh. Hmm. Bahkan kita sebenarnya nggak boleh sih bilang cuman sejam. Lah namanya kebaktian mah sejam berapapun juga itu tetap Ya, yang namanya kebaktian. menyediakan waktu Betul. untuk Tuhan gitu ya. Masa dibatasin aku cuma punya waktu sejam ya kebaktian, pokoknya sejam, selesai nggak selesai pulang, kan nggak gitu gitu kan. Jadi Beli kita cincang harus pan. punya waktu yang memang bener-bener oke lah gitu, yang kita siapkan, bukan sisa waktu ya, beda loh antara sisa waktu sama waktu yang kita sediakan. Kalau sisa waktu kita udah banyak nih planningnya, ada kegiatan A B C D gitu ya, baru sisa waktu kita gunakan ke gereja. Nah itu nggak boleh. Jadi second choice gitu Ya, rasanya. itu dia. Atau jangan-jangan juga, wah nih karena ada masalah aku ke gereja. Jangan cuma pas masalah doang ya. Tapi kalau waktu pas seneng juga harus ingat gitu. Mm-mm. Tadi sih sama juga untuk merawat persekutuan, itu yang Betul, penting. betul. Supaya lebih bertumbuh. Betul. Bener banget. Nah tadi aku rada dengar kayak remaja datang itu karena kemalas-malasan juga nih Kak. Aku pengen tanya nih, biasanya apa sih yang membuat remaja kehilangan semangat seperti kemalasan tadi atau kehilangan kerinduan untuk beribadah Kak? Pertanyaannya cukup dalam ya. Saya jawab ya agak takut blunder sebenarnya. Cuman balik lagi sih sebenarnya faktor begini. Ibarat kata Abel ataupun juga Nixon gitu ya. Kalau kalian datang ke sebuah tempat gitu ya, manapun, bukan cuman gereja gitu ya, manapun, misalkan di sekolah, di kampus atau mungkin di mana kayak gitu ya. Terus kalian nggak dapat penerimaan nih. Kira-kira kalian oke nggak? Enggak Kalau sih. aku enggak sih, aku bakalan ngapain di sini Iya. gitu loh. Kayak merasa ditolak sih sebenarnya. Kayak merasa diasingkan gitu ya, Diasingkan, kayak, kok iya kayaknya yang lain di sana, kok aku di sini sendiri gitu Tuh. ya. Kok kayaknya aku gak punya teman segala macem. Nah itu kalian renungan sendiri dari case yang satu ini. Berikutnya yang kedua, kalau misalkan kalian datang nih ke acara yang kalian udah bisa tebak isi acaranya, kira-kira kalian gimana perasaannya? Nggak bisa enjoy, terus nggak excited sih karena udah tahu duluan. Nah Kalau aku beda sih, aku udah tahu isinya tapi isi renungannya itu kadang-kadang kan ada yang spesial, ada yang masih bisa aku belajar. Apalagi contoh pas aku pribadi jadi liturgos, aku udah tahu nanti bakalan bahas apa, tetapi pas aku khotbah sendiri, bukan khotbah, tetapi pas aku sampein. kata pembuka dan renungannya gitu, aku tetap dapat sesuatu gitu. Nah itu kan tadi ada 2% tuh. Iya. Di sisi Nixon dia masih tetap bisa nih, tapi ada juga nih orang-orang dengan sisi-sisi kayak Abel yang kalau udah dapet kayaknya rasa excitednya itu turun. Nah, bukan nggak ada tapi turun gitu. Jadi sebenarnya faktor-faktornya ya terkait itu sih. Satu, tadi kita merasa nggak diterima. Jadi itu sebenarnya undangan untuk pengurus juga teman-teman yang lain yang datang. Sebenarnya bukan cuma pengurus juga sih. Sebenarnya teman-teman yang datang pun juga punya kewajiban, atau juga bukan kewajiban ya. Kalau kewajiban tuh kayak harus dilakukan gitu ya. Lebih ke peran gitu ya, supaya teman-teman, yuk kalau kita mau bertumbuh, aku terima kamu loh. Gimana caranya kamu juga bisa terbuka. Jadi kita bareng-bareng bersama-sama dalam persekutuan. Satu.
Yang kedua tadi terkait dengan kebaktian. Dimanapun kebaktian, orang itu punya yang namanya corak spiritualitas yang berbeda. Ada orang yang sukanya praise and worship. Ada orang yang dalam keheningan dia baru bisa ketemu Tuhan. Ada orang yang harus masuk dulu nih, harus lewatin alam dulu nih, dia baru bisa ketemu sama Tuhan. Nah, setiap orang itu punya cara masing-masing. Tapi balik lagi, kalau kita punya sesuatu kegiatan event bersama-sama, harapannya ya ayo gitu, kita bisa ikutin itu bersama-sama dengan cara kita masing-masing. Kita nggak maksa, tapi lagi-lagi kita lagi merawat persekutuan nih. Gimana sih cara kamu untuk bisa ketemu sama Tuhan? Gimana sih pengalaman kamu bertemu sama Tuhan lalu hidup kamu berubah? Nah kan sebenarnya kalau kita datang ke gereja, yang kita lihat kan bukan pas kebaktiannya kan. Kalau kita pikir-pikir lagi nih, kita datang ke gereja nih, yang bisa kita lihat hasilnya tuh bukan ketika dia dengerin khotbah dengan serius, tapi bagaimana ketika dia udah denger khotbah, dia bisa paham itu semua, dia bisa lakuin itu dalam kehidupan sehari-hari. Sesederhana tadilah kalau kita bahas soal pengampunan, di khotbah dengerin nih soal pengampunan, keluar ketemu orang misalkan macet gitu ya, ada jalannya kepotong gitu ya, disalib dari belakang gitu ya, ngomel. Nah kira-kira itu kayak apa? Nah itu yang harus kita lihat lagi. Iya Betul benar. banget sih Kak. Ya lebih kayak apa ya? Balik ke kitanya sih, cara pandang kita terhadap datangnya itu gimana? Betul, tujuannya. Tujuannya betul. Nah Kak, kan aku pengen tanya juga nih lebih lanjut. Kalau semisal kan aku pelayanan, sering kali ke gereja lelah dong, lelah terkadang kayak burn out gitu, dan jadinya nggak semaksimal mungkin ibadah. Menurut kakak itu kayak menjadi salah satu alasan nggak kehilangan semangat dan kerinduan gitu? Sebenarnya itu bisa jadi salah satu alasan, tapi nggak bisa jadi alasan yang harus dipegang terus gitu ya. Burnoutnya aku nggak bisa ini segala macam. Burnout itu kan pasti fase setiap orang yang kayak lagi ada dalam pergumulan nih, tapi nggak selesai-selesai. Akhirnya dia kena lah nih bagian pelayanan lah, atau mungkin di rumahnya lah, atau ini segala macam, campur tuh jadi satu di situ. Tapi kalau kita mau lihat ya, bukankah kalau misalkan kita punya masalah nih, kita pasti ada jalan keluar. Iya, pasti. Pelayanan pun sama. Kalau kita burnout nih kayak, aduh pelayanan kok gini-gini mulu sih, aduh kok temanku gak bisa diajak koordinasi sih. Sederhana itu tuh, tapi kejengkelin juga gitu kan. Kita udah penuh nih jadwal di kampus atau di sekolah, yang diajak koordinasi gak bisa gitu ya. Kita bisa minta tolong sama Tuhan, karena kan kita melayani Tuhan. Ibarat kata kita lagi minta tolong nih, Tuhan saya mau melayani nih, cuman kok belakangan ini saya lagi burnout ya, gimana caranya ya. Ketika kita berdoa mungkin jawabannya nggak langsung, mungkin dalam proses itu ada gitu ya. Nanti mengambil satu hal, Betul. dua hal. Betul. Ini kita balik lagi ke beberapa waktu lalu, kayaknya kita sempat bahas juga itu di podcast gitu ya. Seputar gimana doa itu bisa menjawab, mungkin bukan di tujuan akhir tapi dalam proses berjalan itu. Bener banget sih Kak. Kalau pelayanan lelah itu manusiawi sih, karena kan kita melakukan sesuatu, kita bergerak begitu ya, dan itu dinamis sifatnya. Maksudnya kadang lelah, tapi kadang juga ada fase excited dong. Iya, Nah, ada. jangan lupakan itu. Kalau kata Kak Angel mah, jangan dipikir burnout-nya doang. Burnout itu kalau cuma dipikir ya cuma jadi burnout. Tapi kalau kita terus tadi ya, kehidupan itu dinamis. Kadang burnout, kadang excited, kadang sedih karena mungkin teman-temannya ganti gitu ya. Kepengurusan kan selalu ganti. Betul. Atau mungkin juga dalam komisi remaja pun, kebaktian remaja pun sama gitu kan. Nanti pada akhirnya mereka akan masuk ke pemuda. Nah, tapi dalam fase-fase atau masa-masa yang ada ini, yuk kita nikmatin bareng-bareng burnout-nya, lelahnya, senengnya. Jangan lupa tuh senengnya juga ada gitu ya. Oke Kak. Nah tadi kan kita udah bahas ya kayak kalau misalkan ke gereja tuh emang dari diri kita sendiri, terus habis itu motivasi kita datang ke gereja. Nah apa dampaknya kalau kita datang ke gereja bukan buat Tuhan gitu, dampak bagi kita gitu Kak. Tadi udah dijawab Madiksen, dia lelah, Oh itu lelah. termasuk Burnout. lelah. Karena sekarang gini ya, kalau misalkan kita punya dampak yang memang ya ini buat Tuhan nih, kita nggak akan mikir kok. Coba dirasain, kalau kalian pas bener-bener pure mau pelayanan, mau selelah apapun kalian pasti seneng, walaupun fisiknya capek gitu ya. Pasti ada hahaha, ada makna gitu ya. Kita bisa narik sesuatu kayak, oh aku belajar ini nih dari sini. Kayak misalkan nih dalam satu rapat, kita ngomongin soal rapat gitu ya.
dalam rapat pengurus itu kan banyak nano-nanonya gitu ya. Cuman kan kita pasti bisa ambil satu. Nah itu pula dalam kebaktian. Kadang-kadang kebaktian itu kan ya kadang lama, tergantung sama PF-nya sih. Kadang lama, kadang bentar. Kadang waktu pas jelasin, aduh kita udah tahu. Kadang kayak, oh aku baru tahu nih. Nah balik lagi ke situ. Jadi apa yang kita bisa ambil ya. Betul. Tapi kalau nggak bisa ambil sesuatu ya kita nanti datang ke gereja karena kebiasaan, dampaknya Betul. burnout kayak gitu. Nggak enjoy juga sih. Nah, Nggak lebih dapet. Nanti Nggak kalau dapet misalkan esensinya. selesai kebaktian kita nggak bisa melakukan sesuatu. Betul. Lebih ke itu. Kalau kita nggak dapat di situ, kita nggak akan bisa lihat dari outputnya. Bagaimana gimana kehidupan kita di luar kebaktian itu. Nah Kak, balik lagi nih Kak ke pengurus dan burnout. Nah kita berdua sebagai pengurus tentu pernah mengalami yang namanya pergumulan burnout. Betul. Kakak juga sebagai penatua atau calon pendeta juga mungkin pernah burnout gitu. Sehingga kayak pada saat pelayanan bawaannya pengen selesai aja gitu. Bawaannya kita di gereja itu bukan karena rasa rindu. Rasa rindu itu kayak kedua, tetapi lebih ke rasa tanggung jawab integritas kita. Nah, bagaimana cara kita mengubah hal tersebut gitu? Bisakah kakak memberikan insight gitu? Kalau misalkan supaya nggak burnout gitu ya, maksudnya supaya tetap bisa rindu, tetapi juga tetap juga dia punya peranan nih di sini harus dikerjakan dengan bertanggung jawab gitu ya. Balik lagi. rindu tersebut itu kayak first choice-nya, tanggung jawabnya itu lebih ke second choice-nya gitu kan. Oh ini ya, jadi pandangan POV-nya dibalik, maksudnya bukan paradigm rindu yang kedua shift lah. ya. Lebih ke gini sih, kita teman-teman ingat nggak paham penciptaan? Ada tuh di hari ke-7. Hari apa? Tiba-tiba tes katekisasi ya. Kan Dites ulang. di terakhir itu kan setelah Tuhan menciptakan itu ada yang namanya hari Sabat. Ya. Makanya kalau teman-teman sering ketemu Kak Angel gitu ya di hari Minggu, Kak tugas di mana? Hari ini hari Sabat. Ada momen kita untuk rehat sejenak. Pelayanan itu bukan seberapa banyak kita mengerjakan sesuatu, tapi seberapa banyak kita bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Itu bedanya dulu. Berikutnya adalah ketika orang itu pelayanan, kadang-kadang yang dilihat kayak, oh aku pelayanan udah banyak banget nih hari ini. Pertanyaannya buat apa sih pelayanan banyak-banyak? Bukan ini ya, maksudnya bukan berarti kita nggak boleh pelayanan banyak-banyak. Itu kan sesuai sama jadwalnya atau mungkin memang hal-hal yang sudah diambil. Tapi kadang-kadang ada orang yang ambisius. Kategorinya tuh kayak pokoknya biar kelihatan orang oke, dia pelayanan terus gitu ya. Sampai akhirnya dia mengabaikan kepentingan dirinya, termasuk istirahat. Nah, yang namanya pelayanan juga butuh istirahat. Tapi istirahatnya bukan lari, cari kesenangan, bukan. Tapi juga gimana gini, ketika kita pelayanan, itu kan kita sedang ibarat kata mengisi gitu ya ke orang lain. Nah kalau kita ngisi, kita nggak punya isi itu gimana caranya? Bener juga sih Nah, Kak. jadi kita harus terus Recharging, lakuin gitu ya, iya. recharging gitu ya. Jadi nggak digas terus ya Kak pelayanan. Betul, nggak apa-apa kok pelayanan 1 kali 2 kali itu kita rehat, tapi jadi umat. Jangan terus kalian nggak datang gereja, itu beda-beda cerita gitu ya. Kayaknya nggak nyaranin juga gitu ya. Lebih ke ketika kalian punya waktu, ambillah waktu untuk mendengar suara Tuhan. Berapa kali ketika kalian pelayanan itu kan banyak kayak Tuhan berkati ya supaya pelayanan ini lancar. Tuhan berkati ya supaya pelayanan ini bisa berguna, berdampak untuk orang lain. Nggak salah sih, berdoa itu kan karena kita minta bantuan gitu, kita minta tuntunan. Tapi juga sesekali kita harus bisa, Tuhan mau ngapain ya di dalam hidupku? Tuhan apa yang bisa aku lakuin ya? Aku lagi istirahatnya, aku lagi capek nih. Aku mau sih melayani, cuman aku lagi capek jadi berhenti sebentar dulu. Jadi Untuk tadi rehat sejenak betul, ya. rehat. Karena teman-teman mungkin udah ngerasain juga gitu ya, entah itu di sekolah, entah itu di kampus gitu, pasti sama. Ketika kalian ngoyo gitu ya, maksudnya ngerjain tugas itu terus gitu ya, deadline gak tidur gitu ya, sampai begadang gitu ya, Jam 2. dapatnya jam 2 tuh sampai capek gitu ya. Tapi endingnya kadang-kadang berhasil sih karena memang kita berusaha gitu ya. Tapi ada juga maksudnya kayak aduh kok jadi capek ya, kok jadi ini segala macem. Tapi beda halnya ketika kalian bisa atur waktu nih, manajemen waktu sama
mindset sih, lebih ke situ sih. Jadi gimana kalian bisa membagi itu sesuai porsinya. Kapan sih kita harus istirahat? Kapan sih kita harus pelayanan? Gimana sih kita itu harus terus bersandar sama Tuhan di tengah kesibukan kita, di tengah kita lelah, di tengah kita nggak tahu apa-apa nih. Kadang kalau kita misalkan capek gitu ya, kita kan bingung, kayaknya aku butuh nih istirahat. Ternyata kalian capek cuman butuh datang ke gereja nih, dengerin khotbah atau mungkin nyanyi, itu jadi lebih chill. Kan kita nggak pernah tahu. Jadi lebih ke situ sih. Kalau misalkan supaya bisa melihat kerinduan itu sebagai hal yang utama sih, lebih ke gimana kita itu terus cari Tuhan gitu kan. Tapi juga kita ingat kita punya tugas, tanggung jawab, peranan yang harus dikerjakan. Lebih ke situ, kita paham dulu gitu ya. Kita ngapain sih pelayanan? Apa tujuannya tuh lebih kemana? Kalau menyenangkan hati kita atau hati orang lain, itu pasti capek. Kita datang ke gereja karena disuruh, daripada ribut, daripada ramai, udah aku datang ke gereja. Itu juga pasti capek. Tapi kalau kita udah paham konsepnya, ya mungkin aku lagi capek, cuman gak apa-apa deh, aku tetap mau cari Tuhan yang utama. Karena itu kan kebutuhan dasar. Tadi balik lagi ya, kita udah dapat banyak berkat, kita gak perlu minta, kita gak perlu saya gimana-gimana. Cuman kita diminta untuk respon. Nah, respon itu bisa ditunjukkan ketika kita datang ke baktian yang benar-benar fokus ya, nggak yang tadi ya, kita datang nih tapi pikirannya nanti mau kemana ya, nanti abis ini jajan apa ya gitu. Pikiran yang lain. Jadi sebenarnya ya, kita sebagai teman-teman pelayan ya, kalau misalkan di hari Minggu emang nggak ditugasin pelayan, bukan berarti lari dari gereja gitu ya, nggak ada di gereja. Tapi sebenarnya ya mungkin terkadang kita mikir ya Kak, kalau misalkan kayak aku nggak pelayanan nih hari ini, jadi aku ngerasa kayak hari bebas bukan, nih. Iya, hari bebas, aku bisa ngelakuin apa aja. Kalau misalkan nggak ditugasin ini, aku bisa ya kemana gitu, bisa lebih explore gitu. Tapi terkadang juga kayak kalau misalkan apa ya, kita nggak mendapatkan tugas pelayanan, jadi kayak kita ngerasa kehilangan tanggung jawab juga deh Kak. Jadi apa ya, menganggap pelayanan itu tuh sebagai tanggung jawab, bukan untuk benar-benar dari hati gitu sih bukan Kak. dari panggilan. Betul. Ya jadi ngerasanya tuh apa ya, ya go on aja, pelayanan aja terus kayak gitu. Dan aku mau nanya, kan kita di KR ini sebagai komunitas pasti sama-sama kan untuk bertumbuh bersama, membangun bersama. Gimana sih caranya untuk mempertahankan komunitas itu tuh jadi tetap hangat? Soalnya kan banyak ya teman-teman yang datang ke gereja sama teman-temannya, atau kayak bikin circle sendiri lah gitu. Jadi kayak teman-teman yang lain nggak diajak gitu, dan jadi nggak fokus ke Tuhan juga. Jadi fokusnya ke komunitas. Gimana caranya supaya tetap fokus ke komunitas tapi juga utamain Tuhan di dalamnya gitu Kak? Kayaknya kebalik ini ya. Kebalik. Jadi kita harus utamain Tuhan dulu. Karena balik lagi itu dasarnya. Dasar kita kan untuk bisa buat persekutuan juga dari kasih. Kasih kan dari Tuhan. Betul. Nah, ketika kita melihat hal itu, kadang-kadang kan kita mikirnya kayak, aduh kok dia punya circle ini, circle itu. Kadang-kadang kita udah jadi ngejudge tuh. Punya circle tuh gak bagus, dia jadi eksklusif dan segala macem. Padahal di sisi lain sebenarnya cuman teknik atau caranya aja yang bisa kita ubah. Misalkan kita tetap punya circle, tapi kita bukan berarti meniadakan yang lain. Kita punya circle, tapi kita ngajakin ngomong sama yang lain nih. Jadi kita tetap terbuka. Nah, gimana caranya untuk bisa menjadikan itu persekutuan yang tetap hangat gitu ya? Itu PR teman-teman. Karena jujur di generasi sekarang gitu ya, meskipun kita sama-sama generasi Z gitu ya, cuman udah beda gitu vibes-nya. Iya, udah beda sih. Gen Z yang 90-an sama yang 2000 tuh beda. Dia kalau zaman dulu kayak Angel waktu pas persekutuan remaja gitu ya, datang aja. Dia punya circle oke, tapi kita tetap chill, kita tetap persekutuan bersama gitu ya. Kalau dulu di tempat Angel persekutuan bukan kebaktian. Jadi waktu itu di hari Sabtu, jadi kita ketemu, kita nongkrong gitu ya, bahas soal seminggu ini ngapain aja, besok ada event ini nih, kita kerjain ini segala macam. Jadi komsel gitu ya? Enggak sih, lebih ke banyak sih, karena memang kan persekutuannya bukan yang kalau di kita kan ada berapa puluhan orang gitu ya. Kalau di sini tuh kayak cuman waktu itu belasan sih, mentok-mentok 20 orang. Tapi coba bayangin, dari 20 orang itu kita udah bisa menggerakkan, misalkan ada event apa kita ikut, kita kemana-mana bisa bareng. Ada temen yang mau kuliah ke kampus kita nganterin, ada orang mau ini segala macam kita bantu. Nah, hal yang kayak gitu itu kan persekutuan tetap hangat.
Di tengah tadi ya huru haranya tetap ada gitu ya. Dia Drama, sibuk, iya. dia kerja, dia sekolah, kesibukannya masih ada lah. Orang mana ada sih yang nggak sibuk gitu ya. Bahkan orang yang nggak sibuk pun pasti cari kesibukan kan gitu. Benar-benar. Jadi lebih ke PR masing-masing sih. Gimana teman-teman bisa menghidupkan itu sesuai dengan cara kalian. Karena memang ya tadi gitu ya. Kadang-kadang kita udah membuat persekutuan itu supaya yuk kalian guyup yuk kita buat acara gini-gini. Ntar di kalian nyata nggak pas. Ntar kita buat ini ternyata nggak pas. Kuncinya satu, balik ke diri sendiri. Satu, kita butuh Tuhan. Dua, kita punya persekutuan yang harus dirawat. Dan itu bukan, sekali lagi ya, itu bukan tanggung jawab pengurus aja. Pengurus itu cuman ibarat kata tuh ada di atas nih. Nah bawah-bawahnya ini kalau misalkan kita nggak kerja sama, susah nariknya gitu. Iya. Jadi harus bersama-sama. Balik lagi, gereja itu bukan cuman untuk pengurus doang, tapi juga umat di bawahnya. Tanpa kemauan Kerjasama. umat, kerjasama dari umat, ya udah kita mau buat acara semenarik apa, kita mau buat persekutuan sangat apa, yang hangat ya cuman di titik-titik Iya. itu Di doang. pengurus Betul. doang, Betul. umatnya nggak nyampe. Iya, bukan malah umatnya malah mikir begini, kok pengurus ini sih Kayak bisa jadi- terlalu eksklusif Oh, ini. eksklusif Padahal sendiri. niatnya kita udah mau gitu. Jadi sebenarnya itu butuh dua peran sih. Satu, yang pertama itu memang kesadaran bahwa ya tadi ya kita dikasih Tuhan, kita punya persekutuan yang harus dirawat. Jadi apa yang kita terima sama yang terpanjat tuh sama. Nah yang kedua adalah dua peran itu tadi. Kita sebagai pengurus itu mau untuk yuk teman-teman kita bareng-bareng gitu ya. Nah teman-teman juga harus punya kemauan yang sama gitu. Karena tadi ya kalau cuma satu arah tuh ya agak susah kalau bisa digambarkan gitu ya. Ya pokoknya intinya saling melengkapi lah. Betul. Saling melengkapi. Betul, nggak bisa Bersama-sama. sendiri. Umat ada Betul. perannya, pengurus juga Bener ada perannya. banget. Jadi Ya. sama-sama berperan, Sama-sama saling bertumbuh lah, juga, iya, betul. betul. Nah, Kak, mungkin balik lagi ke yang belakang-belakang kali ya. Kan tadi Kakak bilang kayak prioritasin Tuhan itu paling satu gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi menurut Kakak gimana kayak insight-nya cara mengubah kayak prioritas tersebut gitu, dari yang awalnya ajakan orang tua doang, tetapi ada rasa rindu Tuhan gitu, tapi itu seperti second choice dan sedikit lah istilahnya, tapi yang dominan tetap karena ajakan orang tua atau kebiasaan atau yang lain lah. Itu gimana cara mengubah pandangan tersebut? Terus yang kedua, bisa gak Kakak berikan pengalaman gitu kayak dulu gimana gitu sebagai calon pendeta, Kakak pernah nggak ngerasain sih? yang Ya. sama atau enggak, Kak? Nah, sebenarnya ini pengalaman yang menarik sih. Memang tadi ya balik lagi ya, sedikit banyak anak-anak itu diajak orang tua untuk datang ke gereja. Cuman kebetulan orang tua aku tuh bukan tipe yang kayak ngajak harus ayo gini, enggak gitu ya. Orang tua aku lebih ke kami komunikasi sistem ininya. Jadi yuk kita mau ke gereja, kamu mau ikut apa enggak? Nah, ada di satu momen nih pengalamannya unik sih. Tapi ini sekolah minggu ya, bukan waktu remaja. Jadi waktu sekolah minggu kan biasa ya, hari Minggu itu kan pasti ada tayangan-tayangan film kartun. Oh iya betul. Dan keinginan kita untuk melihat itu tinggi gitu. Karena di hari biasa udah sekolah kok, ini Minggu doang adanya gitu. Minggu kan tanggal merah, hari libur gitu ya. Aku pernah waktu itu bilang sama mama papaku ya, "Mah, Pah, besok sekolah Minggu ya libur." Oh. Mana ada sekolah Minggu libur. Terus udah dong, orang tua aku yang kayak, ya udahlah, aku ikut ke umum. Jadi nggak ke sekolah minggu, tapi aku ke kebaktian umum gitu ya, untuk supaya lebih cepat nanti pulangnya bisa langsung bareng gitu kan. Oh. Nah udah pas pulang lewat gitu kan, lah ada sekolah minggu, kamu gimana sih? Nah, mulai dari situ gitu kan. Nah di situ orang tuaku mulai ngajak komunikasi. Sebenarnya ini ada juga peran dari orang tua yang juga harus ikut mendorong gitu ya. Boleh pertamanya kita ngajakin karena anak-anak nggak kenal. Ibarat kata kalau kita di tempat baru, kita butuh teman untuk guidance ini ke arah sini loh. Gitu. Tapi barangkali kalau kita udah ditunjukin arahnya, kita jangan ya udah cuman diem doang kayak aku tadi gitu ya. Jangan cuman karena hari Minggu harus ke gereja gitu ya, mau nggak mau harus ikut gitu ya. Dan pengalaman itu sampai sekarang tuh masih aku inget sih, karena memang oh ternyata aku butuh ke gereja daripada nonton kartun masih bisa nanti gitu ya. Nah teman-teman juga harapannya punya satu pemikiran yang sama gitu ya. Ketika kita diajak orang tua ke gereja, berarti kita dikenalkan sesuatu yang memang itu important untuk kita. Kita ke gereja buat apa sih? Satu, belajar firman Tuhan. Lagi-lagi ya, kita bisa kok baca Alkitab di rumah.
Kita bisa kok baca dari berbagai sumber soal gimana sih firman Tuhan ini segala macam. Kita sering dengar podcast juga atau mungkin reels yang kita lihat gitu di Instagram, di TikTok. Iya, ada banyak. Nah, tapi balik lagi gitu ya, itu yang utama. Berarti kan kita butuh Tuhan. Kayak misalkan nih, ada pergumulan ini segala macam. Kalau teman-teman hadapi terus gitu ya, pakai kemampuan teman-teman gitu ya, aku bisa kok ini segala macam. Bisa nggak kalian bener-bener menyelesaikan masalah itu? Uduh. Kita pasti Waduh. butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Betul banget. Jadi kalau yang awal kita mikirnya cuman ini orang tuaku nih dari awal kok cuman ini segala macam. Coba pikirin, karena kehidupan tadi ya, balik lagi, kehidupan itu dinamis. Kecil kita nggak tahu apa-apa, kita didorong untuk yuk kenal yang namanya ini segala macam. Terus geser ke remaja dengan banyak pikiran-pikiran yang udah mulai kesana lah kesini lah segala macam, tapi butuh sesuatu untuk pagernya nih ada. Nah, pagernya di mana? Kita bisa tahu saat nanti ke kehidupan dewasa, karena ini sebenarnya tuh poin penting juga gitu ya. Semua fase itu penting lagi-lagi ya. Cuman kadang-kadang di fase remaja ini orang ngerasa atau anak-anak ngerasa kayaknya begini deh, kayaknya begitu deh. Tapi kan belum tahu nih mana yang memang itu pure fakta, mana yang itu memang asumsi orang gitu ya. Sedikit banyak kan kadang-kadang kita agak bergeser di situ, karena tadi ya temanku bilang nggak apa-apa sekali-kali. Nah, teman-teman perhatiin, jangan sampai yang sekali-kali itu kalau ditumbuk-tumbuk lama-lama jadi kebiasaan. Berterus-terus gitu ya. Betul. Jadi balik lagi, kalau memang mau tahu itu important atau apa, kita bisa belajar cara pandangnya begitu. Orang tua ngenalin aku ke sesuatu waktu pas masih kecil, itu berarti itu sesuatu yang important, yang aku butuhin. Nah, gimana caranya yang important itu bisa aku temuin? Mungkin kalau aku pribadi pengenalan katekisasi sih Kak. Aku mulai kenal Tuhan itu dari situ sih. Katekisasi itu kan cuman beberapa bulan. Tapi Iya. kebaktian remaja, persekutuan bersama itu kan berlangsung weekly. Atau mungkin bahkan ada yang daily karena ketemu di sekolah ini segala macam gitu ya. Oke, Kak. Jadi katekisasi itu awal bisa nih, tapi kita harus ingat juga kita punya kebaktian, kita punya persekutuan. Ya teman-teman di situ harapannya juga bisa bertemu Tuhan. Jangan sampai cuma ketemu Tuhan waktu katekisasi. Habis itu kabur. Syukur-syukur habis katekisasi masuk pengurus. Ya kalau nggak gitu deh, hilang semua ya. Hilang ya. Kak, gimana? Mungkin ini rada aku nanyanya bergeser ya. Cuman aku mau nanya, gimana caranya ngajak teman yang emang udah lama nih nggak ikut ke persekutuan kita. Kadang kan kita udah, misalkan kita ketemu teman di minggu ini tuh ada temennya lah, maksudnya kita ketemu si A, tapi di minggu selanjutnya terus selanjutnya lagi kita nggak pernah ngelihat si A lagi. Tapi ketika kita mau ajak, dia malah menutup akses kita untuk nanyain kabar dia. Terus kita nggak bisa jadi komunikasi gitu. Gimana cara kita untuk tetap mengayomi, untuk tetap ngajak dia walaupun dia kayak gitu, Kak? Membangkitkan Semangat lagi. dia lagi gitu. Atau pengen apa ikut nih. tujuannya gitu. Tuh. Itu sampai di blok nggak? Nggak sampai sih. Tadi kan dia bilang dihalang, itu berasa Iya. kayak lagi di blok gitu ya. Nggak, Jangan mungkin sampai lebih di-block ke juga ini sih. ya, Kak. Dia nggak Kayak jawab, nggak jawab, nggak respon iya, nggak gitu ya. respon. Apa diarsipin ya? Siapa tuh udah diarsipin, di mute lagi. Iya, dibuang lagi, hapus. Mengembangkan tujuan awal dia Iya sih Kak, sih. yang kayak datang ke gereja untuk Tuhan, tapi kayak lama-kelamaan hilang. Kita mau ngajak sebagai pengurus juga susah gitu Kak, karena kan refleksi diri ya. Benar-benar. Betul. Refleksi diri dan Karena itu dirinya. kalau dirinya nggak sadar-sadar ya Ya, kita gimana sebagai caranya pengurus gitu? gimana menyadarkannya Kita gitu, bingung membantunya juga. gitu Kak. Tapi ada banyak beberapa cara gitu ya. Cuman yang utama tetap doain dia. Karena doa itu besar kuasanya, guys. Walaupun kalian mungkin ngelihat gitu ya, oh si A ini di chat kok gak bales ya, tapi dia bisa bikin story, dia bisa main, ketemu di sekolah gitu ya misalkan. Tetap doain dia untuk apa? Untuk bisa dilembutkan hatinya, supaya dia bisa, kita kan punya tanggung jawab atau peran juga gitu ya. Kalau tanggung jawab kayaknya besar banget, peran gitu ya. Peran untuk bisa mendoakan sesama. Nah, mendoakan sesamanya untuk apa? Ya itu tadi gitu ya. Ini teman saya ini jarang nih ke gereja nih. Supaya dia dibukakan, dia punya kerinduan. Nah, kan kita udah menjadi berkat untuk dia dan juga untuk mengundang dia lagi gitu ya. 1, berdoa. 2 adalah jangan pernah capek untuk ngundang dia datang terus.
jadi chat terus gitu. Ya mau nggak dibales nggak apa-apa. Karena kadang-kadang balik lagi tadi ya, kalau kita ngomongin sesuatu yang dinamis itu kita nggak akan pernah tahu. 10 kali kamu ngundang, 10-10-nya ditolak, mungkin yang ke-11 dia mau. Benar. Kan nggak ada yang tahu. Kita hidup di dunia yang lebih baik kita mencoba daripada nggak sama sekali. Benar. Kan usia kalian masih usia-usia yang bertumbuh gitu ya. Kalian nggak pernah tahu gitu ya. Tadi ya balik lagi ya. 10 kali kalian udah kayak, aduh udah 10 kali nih masa ini ntar dikira orang ini segala macam. Nah, nggak usah lah ngecat lagi. Ini pasti udah nggak mau gitu ya. Jangan salah. Siapa tahu ketika kalian berdoa, ketika kalian terus berusaha, di kali ke-11 dia mau. Jadi jangan terus Jangan capek. bosan, menyerah. jangan jemu-jemu. Iya, betul, Iya. Lakuin aja terus. lakuin Kalau aja capek istirahat, terus. Nah, Istirahat. kalau capek kita tahan dulu. tahan dulu. Tapi Atau minta tolong yang lagu- lain. Iya, Iya, betul. tapi lanjutin lagi Nah, ini udah gitu mulai ya. ngerti, udah paham nih berarti. Supaya nggak capek, kita betul ya tadi sih. Mungkin nggak 10 kali itu nggak tiap hari 10 hari gitu ya, tapi mungkin dalam beberapa waktu atau mungkin pas ketemu. Karena itu saran yang paling sejauh ini sih itu paling oke sih. Dan kalau dilakukan dan itu benar-benar digumuli itu bisa dicapai. Asal jangan capek, asal ya udah, ya namanya pelayanan kita emang nggak tahu gitu ya, maksudnya apakah orang itu bisa menerima kita dengan baik atau enggak, apakah orang itu akan ini itu segala macem. Tapi balik lagi, kalau kita udah berusaha, kan yang utama kita melayani Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau terus membangun keakraban itu dengan Tuhan. Oke, keren banget sih Kak. Podcast ini dalam banget dan sangat relate banget buat Relate Jujur banget. sebenarnya berat karena sebenarnya itu konteks kalian. Harusnya hari ini saya jadi host, Iya, kalian kita yang narasumber. jadi narasumber. kita kayak percakapan iman gitu ya. Deep talk sama Kak Angel gitu ya. Deep talk Bener dengan Kak banget. Angel. Jadi gila, tema pada kali ini emang apa ya, amazing banget. Narasumber kita amazing banget. Persekutuan itu merupakan tujuan pertama dalam kita datang ke gereja. Tujuan Jangan kita. juga lupa disertai oleh Tuhan, dan bila kita mungkin lelah atas pelayanan atau apa, kita juga bisa beristirahat. Gitu. Gimana Abel? Kalau mungkin kayak buat teman-teman yang pelayanan, yang ikut pelayanan, terus kayak tadi ya, kayak ada temennya yang nggak mau ikut, ajak aja terus. Ajak Jangan aja terus. capek-capek ya buat kontak mereka, karena Jangan capek ditolak. betul. Benar-benar, karena sebagai sebagai teman kita juga memiliki peran yang kuat untuk ngajak teman ya. Betul. Betul. Oke, gimana Kak Angela, ada kata-kata mungkin? Kata-kata untuk Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Quotes. Oke, mungkin ini sih untuk teman-teman yang mungkin udah merasa capek atau lelah, nih kayaknya kebaktian mulu, cuman kok kayaknya rasanya jadi rutinitas gitu ya. Jangan pernah capek juga gitu ya. Tadi kalau kata Abel, jangan capek untuk undang orang, Betul. tapi juga jangan capek-capek gitu ya datang ke gereja, karena yakinlah, percayalah gitu ya, Tuhan itu kadang-kadang bisa menjawab kita atau kita bisa bertemu sama Tuhan itu di dalam beberapa momen yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Tapi berkat Tuhan, terus juga persekutuan yang hangat itu bisa kita upayakan kalau kita mau bersama-sama. Tuhan bekerja di hal-hal misterius lah ya. Betul. Ada Tuhan gitu ya. Ada Tuhan, Kalau ada ya. Tuhan. Mungkin sekian dari bisik kita kali ini. Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Hey. See you guys. Bye.